Kisah Kancil yang Cerdik. Saat itu, hutan sedang sunyi sepi. Entah apa sebabnya, di kesunyian hutan, terlihat sosok makhluk yang lebih dikenal dengan sebutan si Kancil. Rupanya, ia merasa kebingungan menentukan arah perjalanannya. Akhirnya, Kancil mengambil keputusan mengambil arah jalan sesuai hati kecilnya. Hari ini, ia merasa senang dan bebas menikmati sejuknya hutan karena hutan terlihat sepi dari makhluk pemangsa. Rupanya Kancil salah duga. Kesunyian hutan bukan berarti tanpa penghuni. Ia begitu kaget ketika suara mendesis dari atas pohon menghampirinya. Shhh. Dari atas pohon meluncur seekor ular yang cukup besar, berusaha memangsa dirinya. Kancil menghindar dengan cepat. Ia segera menyelamatkan diri, berlari dari terkaman ular. Rupanya sang ular tak mau kehilangan buruannya. Ia segera turun mengejar Kancil yang berlari ketakutan. Melihat ular mengejar, si Kancil semakin mempercepat larinya agar segera menjauh dari ular tersebut. Kancil berlari tanpa melihat lagi ke arah mana ia berlari. Sang ular rupanya tak mau kalah dengan gerakan Kancil. Ia merayap dengan kecepatan yang tidak biasanya. Tubuhnya yang panjang itu meluncur mengikuti arah langkah si Kancil pergi. Pada saat yang bersamaan, tampak si Raja Rimba melintas dari tepi hutan menuju arah Kancil yang sedang berlari. Sang harimau, sebutan bagi si Raja Rimba, segera mengaum mendengar suara ribut yang menuju ke arahnya. Haum, haum. Sang harimau segera bersiap diri. Barangkali keributan yang terjadi dari arah depan dapat membahayakan dirinya. Ia menajamkan seluruh inderanya, berusaha memperkirakan apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Kancil berusaha berlari lebih cepat, namun belum menyadari apa yang ada di depan dirinya. Ketika jarak semakin dekat, si Kancil terkejut melihat bahaya lain juga menghadang pelariannya. Secara refleks, Kancil berusaha menghentikan pelariannya dan secara cepat pula ia berusaha berbelok arah. Namun terlambat, jarak sang harimau terlampau dekatnya dan bisa jadi ia kalah cepat andai sang harimau menerkam dirinya. Kancil mencoba bersikap tenang sambil berpikir untuk bisa lolos dari dua pemangsa yang sama-sama ganasnya. Ia merasa amat sulit sekali bisa lepas dari keduanya, walaupun harus berlari dengan kencang. Kancil menemukan cara yang menurutnya langkah yang bersifat untung-untungan. Tetapi hal itu masih lebih baik daripada menyerah begitu saja untuk dilahap mereka. Kancil segera melompat masuk ke arah salah satu semak belukar yang ada di kedua sisinya. Krosak, krosak. Tubuhnya terasa pedih ketika batang semak mengenai bagian tubuhnya. Rupanya, usaha Kancil tidak sia-sia. Keduanya berebut menyusulnya dan di dalam semak
mereka bertarung sengit. Kancil segera keluar menyelamatkan diri, menjauh dari kedua hewan buas yang hampir menyudahi hidupnya. Dan sang kancil pun selamat.